Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Guys, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk kembali mengenal pecatur yang tangguh andalan timnas Indonesia. Dia pecatur yang bright future ya, memiliki masa depan yang cerah dari Indonesia. Ya, the next Grandmaster Indonesia karena dia tinggal mengumpulkan elo ratingnya saja yang menuju 2500. Dia adalah International Master Sin Vincent Chuendi. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau pecatur Indonesia ini pernah ketemu dengan future world champion ya bisa dibilang dari India yaitu Pragnananda Ramesh Babu, Grandmaster yang sekarang elo ratingnya sudah 2600. Nah, mereka bertemu di kejuaraan Zalakaros tahun 2017 di Hongaria. Nah, waktu itu Sin, sapaan akrab dari Sin Vincent Chuendi, dia sedang berjuang di Hongaria untuk mendapatkan mengumpulkan pundi-pundi elo rating untuk mencapai 2500. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita nonton partainya dan kita belajar dari pertarungan dua pecatur muda ini. Ya, Sin memegang buah putih berhadapan dengan Pragnananda memegang buah hitam. Memulai dengan E4 dan dijawab E5, kuda F3 dan kuda C6. Kemudian Sin menjawab dengan gajah C4. Italian game atau Giocopiano, dan teman-teman bisa menebak langkah apa yang dijalankan oleh Pragnananda untuk Cyber ya, sepertinya pemilihan dari langkah seorang Pragnananda yaitu kuda F6. Ya, dimana ini memancing ya sebenarnya. Baru 3 langkah dimainkan tapi sudah memancing seorang catur dari Indonesia Sin Vincent ini untuk melangkah kuda G5. Nah, kalau misal dijalankan kuda G5, sorry, ya langsung saja. Apabila dijalankan kuda G5 ya teman-teman di sini. Gajah C4, kuda F6. Dan Sin menjalankan kuda D5, maka di hitam di sini yang terbaik adalah melangkahkan D5 ya. E kali D5 kemudian akan jalan kuda A5. Nah, ini pembukaan Italian game masih tapi dengan connect defense. Biasanya di sini putih melanjutkan dengan gajah B5, C6, makan dan teorinya seperti ini teman-teman. Mengusir kuda dan kudanya diusir terus sampai ya hitam memang ketinggalan satu pion tapi dia memiliki agresivitas ya atau memegang inisiatif serangan. Nah, Sin tahu bahwa lawan yang dihadapinya adalah pecatur berbakat seorang Pragnananda, makanya Sin di sini tidak mau dan memilih langkah yang simple ya. Dia setelah kuda F6 dia menjalankan D3. Lanjut dengan tujuan utama dia itu bermain dengan Italian game. Gajah C5, rokade dan D6 dimainkan oleh Pragnananda. Tujuan gajah G4 tapi membiarkan juga Sin memplot gajahnya di G5. Nah, di sini Sin menjalankan C3 karena mencegah gajah E6 ya. Dia mau gajah B5 dan gajah 4 seperti ini. Karena ya kita tahu teman-teman, kekuatan dari permainan Italian game bagi putih kan adalah gajah terang ya. Jadi Sin tahu itu. A6 dan H3 Sin. Kemudian gajah A7 dan gajah B3. Kemudian Pragnananda melanjutkan dengan H6 mencegah gajah G5. Kemudian adu gajah 3 Sin dan G5. Pragnananda menunjukkan agresivitasnya di sini melawan Sin yang pada saat itu elo ratingnya selisihnya lumayan ya. 2471 Pragnananda dan Sin 2407. Ya, Pragnananda ingin ambil inisiatif dan mencoba Sin ya, apakah dengan bermain agresif Sin akan takut? Nyatanya tidak, dia memilih gajah kali A7, benteng kali A7 dan Sin tetap development buahnya kuda BD2. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Sin Vincent adalah pecatur yang sangat taktikal. Dia tahu kalau G5 ini masih apa ya, kalau menurut bahasa saya ini anak kecil bawa obor, kayak masih menakut-nakuti saja. Makanya Sin di sini H kali G4, gajah kali G4 dan menteri S1. Tetap tenang dan tetap mendevelopment buahnya.
Kemudian benteng G8. Nah, ini baru bahaya, teman-teman. Udah nggak bawa obor lagi anak kecil ini, tapi udah benar-benar anak kecil bawa golok nih. Mau Gajah H3 dan Menteri E3. Sin tetap tenang karena kalau Gajah H3, Sin mungkin menyiapkan langkah kuda E1, menjaga pion G2 dan mengancam Gajah H3. Atau Sin bisa juga menjalankan kuda H4. Nah, di sini setelah Menteri E3, Prak menjalankan Menteri D7. Ya, dan Sin Menteri kali H6. Wow, kalau lihat evolution barnya di langkah ke-15 ini malah Sin unggul ya. Evolution barnya sudah mencapai poin 1 lebih 15. Jadi unggul sekali nih. Ya, gajah kali F3, kuda kali F3, dan Prak menjalankan Menteri G4, ancam mati. Dan kuda H4 Sin Vincent. Sangat stylish, terlihat diserang, tapi nyatanya aman-aman saja bagi seorang Sin Vincent. Selanjutnya Prak kuda H5, ancam kuda H4, dan di sini jalan gajah D1 Sin Vincent. Ya, mengandaskan serangan dari Pragnananda. Hilang di sini Menteri F6 dan Menteri F5 Sin Vincent. Adu kembali, ajak menterinya. Tidak mau Menteri H4 dan Sin jalan Menteri C8 skak. Ya, membiarkan ya. Di sini selain Menteri C8, teman-teman, ada langkah yang lebih bagus menurut evolution barnya, yaitu G3, Raja G2 dan benteng H1. Tapi Sin ya jiwa muda ya. Dia mencari Menteri C7 untuk mengambil pion C7. Kuda D8 dan G3 Sin. Benar, benteng A8. Wow. What a move ya. What a move by Pragnananda. Tujuannya apa benteng A8? Saya merasa bahwa tujuan kuda benteng A8 dengan giving it free ya, maksudnya memberikan benteng dengan gratis. Ini maksimalnya untuk hitam hanya draw ya, dengan benteng kali G3, H kali G3 dan Menteri G3. Ya, ini draw untuk hitam karena dia tidak cukup buahnya untuk membantu dan membuat putih skakmat. Tapi apa yang dijalankan oleh Sin Vincent, walaupun dia tahu Pragnananda seorang pecatur yang cukup berbakat, dan dia menolak untuk secara mudah draw ya. Dia ingin tetap bertarung dan Menteri F5. Dia tahu dia unggul satu pion. Menteri F5 dan Menteri H6 Prak. Ya, karena persiapan dari Sin bagus sekali. Dan gajah B3 Sin Vincent. Ancam kembali. Benteng G5 Prak. Ya, Menteri F3 masih unggul Sin Vincent. Benteng H5 Pragnananda. Ya, selanjutnya Sin Vincent Menteri G2 ya, mencegah dan coba Menteri F4 ya. Tapi Menteri G2 ini bukan pilihan yang tepat ya menurut evolution barnya. Nah, kalau teman-teman bisa menganalisa kira-kira langkah yang tepat dibandingkan Menteri G2 ini, karena pemilihan Menteri G2 menguntungkan untuk seorang Pragnananda ya. Ya, harusnya di sini Sin bisa menjalankan normal ya benteng FD1 dan tujuannya adalah untuk D4 bongkar D kali E5 dan mengaktifkan jalur D ini. Ya, wow. Ya, karena setelah Menteri G2 ini evolution barnya langsung menurun dan unggul buat Pragnananda. Dia langsung cepat keluar kuda E6. Ya, di sini ancamannya cukup bahaya karena kuda G5 dan kuda H3. Dan Sin jalan F4. Wow. Wow ya. Ya, Raja E7 juga bukan pilihan yang tepat dari Pragnananda, dan di sini sebenarnya ada langkah bagus buat Pragnananda, teman-teman. Yaitu benteng H3 ya. Dengan tujuan mengancam pion G3 ini. Mungkin selanjutnya bisa castle dan bentengnya nanti ke G8. Ya, tapi Prak takut juga dan memilih Raja E7 di sini, guys. Ya. Dan selanjutnya Sin Vincent bagus banget menemukan langkah gajah D1. Ancam benteng E kali F4 dan gajah kali H5 ya, unggul ya. Menteri kali H5 dan G kali F4 pilihan yang tidak terlalu tepat. Harusnya di sini Sin Menteri H2 nih, Menteri H2 dan bisa mengadu Menteri H4 ya. Menyederhanakan buah aja. Tapi Sin miss itu dan G kali F4 dipilih oleh Sin. Menteri H4 Prak dan benteng F3 Sin, benteng H8 Pragnananda dan benteng AF1. Ya, walaupun hitam kalah kualitas, tapi secara evolution bar ini jadi seimbang. Kenapa? Karena dengan memiliki dua benteng ini, walaupun Sin memiliki dua benteng,
kekuatan dari kudanya jadi lebih nyaman nih buat seorang Pragnananda. Karena walaupun Sin bertujuan F5 tapi kudanya bisa ke G5 dan jam ke H3 jadi mengganggu. Nah, sedangkan dengan memiliki dua benteng seperti ini, bentengnya hanya bertugas untuk menjaga pion F4. Ya, Raja F8 bagus sekali dan Sin F5. Ya, kuda ke D4. Pemilihan dari Pragnananda. Wow, kuda D4 ya. Kenapa tujuan dari Raja F8 ini, teman-teman? Ya, tujuan apa sih yang ingin didapatkan oleh Pragnananda? Adalah benteng G8 ya, tapi di sini Sin tidak peduli dan mendorong F5. Tujuannya adalah apabila Prak terpancing di sini dengan benteng G8, maka Sin akan F kali 6 dan bentengnya menyorot ya. Seperti ini, guys. Ya. Tapi Prak di sini membuang kuda D4 ya. Sin menolak benteng F4 dan kuda E2 Pragnananda. Gila skillnya. Menteri kali E2 dan benteng G8 ya, wajib tutup dan makan-makan. Ya. Dua benteng lawan satu menteri. Tapi lebih unggul Sin Vincent lo guys kalau secara hitungan kalkulasi ya. Ya, dua benteng ini setara dengan satu menteri dan kalau lihat buah-buahnya sih unggul Sin ya di sini. Maksudnya dari ruangnya juga enakan Sin nih kalau misalkan bentengnya bisa aktif. Karena menterinya tidak bisa berbuat banyak sebenarnya. Ya, Prak coba cari ruang dan menteri H2 benar tutup Sin, menteri H6 raja E2, ya D4, raja F6 raja D3, menteri H3 dan raja D2, menteri H6 raja D3, menteri H3 dan ya. Ya, terus dikunci oleh International Master Sin Vincent. Ya, skak dan ya tidak ada ini ya, tidak ada progres dan ya Pragnananda juga mau menang kayak gimana karena kalau misalkan dia makan menteri kali A2 ini bahaya banget buat dia ya. Karena rajanya bisa F4 dan bentengnya bisa C2 juga. Jadi tidak ada progres untuk seorang Pragnananda. Nah, ya saya rasa hasil draw ini kurang menguntungkan untuk Sin ya karena permainan bagus yang dimainkan oleh International Master Sin di partai ini kalau menurut saya dia lebih diunggulkan melalui partai-partai dia tadi. Dengan apa yang dia jalankan tadi M4 E5 kuda F3 dan kuda F6 ini dia sabar sekali tadi dan pemilihan ini ya setelah gajah kali A7 dan kuda B2 G4. Jadi setelah langkah G5 kita setiap lawan jalan ya pelajaran apa yang bisa kita raih dari partai ini nggak usah terlalu takut guys. Jadi selama dia menyerangnya dengan pion itu belum bahaya dan kita lihat di sini Sin Vincent tetap fokus dan kuda BD2 G4 makan-makan dan menteri S1 dan mayor piece seperti inilah yang bahaya. Baru Sin merespon itu dengan menteri E3 karena tujuan gajah H3, menteri D7 dan menteri kali H6. Tidak takut dan menjawab ya. Pertahanan terbaik adalah dengan menyerang teman-teman. Jadi dengan menyerang lawan kita tuh tugasnya hanya bertahan. Jadi filosofinya adalah ya menyerang adalah pertahanan terbaik. Nah, ini adalah partai dari Grand International Master Sin Vincent. Saya pengen nyebut dengan Grandmaster Sin Vincent ya. Insya Allah ya dia akan jadi the next Grandmaster Indonesia. Mudah-mudahan bisa tercapai nih karena kemampuannya. Ya, satu lagi ya, partai ini membuktikan bahwa pecatur Indonesia junior dan secara mentalitas dan permainan tidak kalah dari pecatur India dan bisa dibuktikan dan sudah ada buktinya di turnamen resmi di Zalakaros tahun 2017. Seorang International Master Sin Vincent mampu ya membuat Pragnananda sulit ya sampai kesusahan mencari draw. Ya, kita doakan Sin Vincent jadi the next Grandmaster dan teman-teman ya apa yang kalian dapatkan dari permainan ini teman-teman coba komen dan request legenda catur Indonesia siapa lagi yang akan kita bahas guys dan nantikan partai dari para legenda catur Indonesia di game berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya tetap berkembang guys dengan cara like, share, subscribe dan komen. Pastikan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu ketika RL Chess mengupload video.
Nah ini teman-teman, satu lagi andalan timnas Indonesia, International Master Sin Vincent Juhendi guys.